Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Agnia Dewi dengan nomor NIM 23142101. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat yang lebih spesifikasi terhadap satu unsur, yaitu bahasa. 7 unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat. Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan ditentukan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Budaya didefinisikan sebagai cara hidup orang yang dipindahkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya. Budaya juga merupakan pola asumsi dasar bersama yang dipelajari kelompok melalui pemecahan masalah, adaptasi eksternal, dan integrasi internal. Sekelompok orang terorganisasi yang mempunyai keyakinan dan nilai-nilai yang sama dan dapat diukur melalui pengaruhnya pada motivasi. Kebudayaan. Kebudayaan itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh budi manusia. Kebudayaan adalah khas manusia, bukan ciptaan binatang ataupun tanaman yang tidak mempunyai akal budi. Binatang memang mempunyai tingkah laku tertentu menurut naluri pembawaannya yang berguna untuk memelihara kelangsungan hidupnya, akan tetapi binatang tidak mempunyai kebudayaan. Manusia atau masyarakat dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan suatu jalinan yang saling erat berkaitan. Salah seorang guru besar antropologi Indonesia, Kuncharaningrat, berpendapat bahwa kebudayaan berasal dari kata Sanskerta atau budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dan majemuk budidaya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal. Masih menurut Kuncharaningrat, berpendapat bahwa unsur kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide gagasan, nilai-nilai, atau norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Kedua, sebagai suatu aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat. Ketiga, benda-benda hasil karya dari manusia. 7 unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat. Menurut Kuncharaningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah 1. Bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. 2. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan bisa pindah dari hulu ke sungai. Yang ketiga, sistem sosial. Unsur budaya merupakan sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian hidup
mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, sistem religi. Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan antara dengan kekuatan supranatural tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Bahasa Sunda. Dalam sejarahnya, bahasa Sunda mengalami beberapa periodisasi atau perkembangan. Perkembangan bahasa Sunda dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Bahasa Sunda kuno atau Buhun, 2. Bahasa Sunda klasik atau peralihan, dan ketiga, bahasa Sunda modern atau Kiwari. 1. Bahasa Sunda kuno atau Buhun. Bahasa Sunda kuno adalah nama yang diberikan bagi bentuk dialek temporal bahasa Sunda yang ditemukan pada prasasti-prasasti serta naskah-naskah yang dibuat sebelum abad ke-17. Bahasa ini umumnya diyakini sebagai pendahulu bahasa Sunda yang digunakan di zaman sekarang. Bahasa Sunda klasik. Bahasa ini merupakan perkembangan selanjutnya dari bahasa Sunda kuno setelah runtuhnya Kerajaan Sunda pada tahun 1579. Runtuhnya Kerajaan Sunda bersamaan dengan menguatnya pengaruh Islam yang masuk ke dalam wilayah orang Sunda. Kosakata bahasa Sunda klasik dipengaruhi kuat oleh bahasa Arab, kemudian bahasa Melayu, serta mulai munculnya tingkatan bahasa yang diadopsi dari kebudayaan monarki bercorak Islam. Bahasa ini digunakan pada abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-19, terutama dalam bidang agama dan pemerintahan. Bahasa Sunda modern. Bahasa Sunda modern adalah bentuk bahasa Sunda yang mulai berkembang setelah adanya kolonialisme Belanda di Indonesia. Bahasa ini dikembangkan dan dikodifikasi dengan ditandai oleh terbitnya kamus-kamus yang membahas bahasa Sunda. Sastra-sastra Sunda juga mulai dikembangkan dan bahasa Sunda menjadi bahasa pengantar di sekolah tingkat dasar maupun tingkat lanjut. Hal ini didukung dengan diterbitkannya buku-buku atau bahan bacaan lain berbahasa Sunda yang dipelopori oleh Raden Muhammad Musa, seorang penghulu besar Limbangan di Garut, yang juga didorong oleh Karel Fredrik Hol, seorang kebangsaan Belanda yang menaruh perhatian besar terhadap bahasa dan kebudayaan Sunda. Kemudian, bermunculanlah pengarang-pengarang yang menulis karya mereka dalam bahasa Sunda seperti Adi Wijaya, Kartawinata, Burhan, dan lain sebagainya. Sampurasun. Ya kanggo wargi di Tatar Sunda mugi-mugi teu hilap saha anjeun upami bahasa leungit identitas Sunda ya leungit sanes. Mugi-mugi bahasa Sunda di kaanggo ieu mah aset budaya. Jadi ulah isinya Prof. Ulah isi. Nah, ulah leungit. Nah, di upamina abdi di Jepang budaya Jepang oge kedah dipertahankan sampai eta budaya naon bae teu aya nu rendah teu aya nu tinggi luhur.